Hai, Love. Hai. Sayang, kok kamu kesini nggak ngabarin aku? Ya, saya kan tahu kamu lagi sibuk. Dan pasti kamu nggak akan sempat cari makanan di luar. Makanya saya bawain nih. Oke. Yaudah, kita makan dulu ya. Kerjaannya dilanjutin. Iya, oke. Oh ya, sayang. Gimana kamu? Pasti kamu capek banget ya? Karena nge-handle semua pekerjaannya Saka. Hah? Ya, itu karena Pak Kusuma belum ngambil keputusan. Aku tuh juga heran sih ya. Kenapa gitu? Pak Kusuma nggak langsung pecat Saka aja. Yang jelas-jelas dia udah bikin anaknya sakit loh. Ya, mungkin ada beberapa pertimbangan. Tapi saya yakin kok, nggak akan lama lagi. Cepat atau lambat, Saka akan ditendang dari perusahaan. Kalau kamu gimana? Di sini nggak ada masalah kan? Sejauh ini gangguan aku hanya Sisil. Dia nggak berhenti-berhentinya untuk terus-terusan nyari masalah sama aku. Dan aku yakin banget sih, dia akan terus mencoba untuk gagalin rencanaku untuk ambil alih perusahaan ini. Oke. Sayang, kita makan di luar aja yuk. Aku pengen makan berat deh, aku lapar banget. Yuk. Oke. Ini tinggal aja sini. Kamu kenapa sih? Ngelirik-ngelirik aku kayak gitu? Ada apa? Emangnya Mas Galvin tuh nggak ngerasa ya kalau aku cemburu? Mas Galvin tuh terang-terangan loh di depan aku mau jadi pahlawan buat bantuin Ariana. Sayang, bukannya kamu yang bilang sama Ariana tadi kalau tetangga itu harus saling support, saling bantu. Ya aku kan cuma bantu Ariana aja, nggak apa-apa dong. Iya Mas, aku tahu. Cuman ya Mas Galvin diem aja, nggak usah ikut-ikutan ngomong. Biarin aja aku yang ngomong. Mominya baby aku nih marah-marah mulu. Tadi kalau misalnya aku diem dan nggak bantu, kamu nyangkanya aku nggak ikhlas. Terus diem aja gitu. Nah pas giliran aku bantu, kamu bilangnya aku cemburuan. Ini bawaan baby apa bawaan mominya sih? Iya Mas. Aku nggak jadi cemburu deh. Mas, kalau ngeliat kondisi Saka kayak tadi kasihan juga ya. Terus menurut Mas Galvin, Ariana sama Saka gimana? Kayaknya dengan situasi kayak tadi mereka nggak akan cerai deh. Enggak sayang. Aku sih masih berpikir kalau Ariana pasti akan menceraikan Saka. Karena nggak mungkin Ariana bisa berubah pikiran cuma karena dia iba sama Saka. Aku tahu kok. Aku tahu Arin banget. Mungkin dia cuma peduli aja dan bukan cinta. Kok Mas Galvin bisa sih yakin itu sih? Seolah dia tuh tahu semuanya soal Ariana. Hai Sal. Hai, Ren. Tante. Ya. Gimana keadaannya Saka sekarang? Udah sadar sih sekarang. Tapi Saka lumpuh total. Separah itu, Ren? Ya. Terus ini sekarang lo kenapa masih kerja? Dia pasti butuh lo banget. Dia sampai nggak bisa ngomong sih. Dan gue baru habis dari sana. Cuman gue pikir ya udahlah, mungkin nanti juga istri keduanya datang kan pasti nemenin. Jujur ya, aku kasihan banget sama Ariana. Yaudah. Bentar. Ini buat kamu ya. Oh ya, terima kasih ya Pak. Begini nih, resiko jadi orang keren.
Halo sayangku. Halo Dion. Gue lagi bosen banget nih di rumah, bete, nggak ngapa-ngapain sendiri lagi. Kamu lagi di mana? Nanti kita bisa ketemu lagi nggak? Sayang, kan tadi kita baru ketemu. Dan kebetulan banget nih aku sekarang lagi ada bisnis sama teman aku. Jadi aku nggak bisa deh kesana sekarang. Emangnya kamu nggak ke rumah sakit untuk jagain Saka? Enggak ah, ngapain? Lagian Saka juga lagi nggak bisa diajak ngomong. Jadi buat apa aku kesana? Sayangku, kalau misalnya Ariana curiga kamu nggak jagain Saka gimana? Ntar dia ngomongin kamu macam-macam loh. Dan dia ntar curiga lagi kalau kamu cuma manfaatin Saka doang. Gimana, ayo? Iya deh, oke. Aku kesana, mau ke rumah sakit. Oke sayang, ya udah, kamu hati-hati di jalan ya. Berkabar loh. Ya sayang. Bye. Permisi Pak. Saya periksa dulu ya Pak. Pak Saka nggak ada yang jaga Pak? Atau saya temani di sini agar Bapak tidak boring sampai ada yang jaga Bapak? Kebetulan jam kerja saya juga udah selesai. Pasti Bapak tersiksa banget ya dengan kondisi Bapak seperti ini sekarang. Oh iya, tapi tadi saya sudah bertemu dengan istri Pak Saka, Bu Ariana. She is smart, humble, cantik, perhatian. Pasti Bapak beruntungnya punya istri seperti Ibu Ariana. Jadi sebaiknya kamu pikir-pikir aja dulu apa yang saya katakan tadi. Kalau saya sudah beli semua sahamnya Saka, saya yakin saya bisa memajukan perusahaan Kusuma Group jauh lebih maju dari sebelumnya. Kamu juga pasti udah kesel banget kan sama tingkah laku menantu kamu itu. Karena dia selalu aja buat masalah dan juga kesalahan. Iya kan? Untuk saat ini masih ada beberapa yang sedang saya pikirkan dan saya harus urus. Oke, nggak masalah. Tapi ngomong-ngomong, kapan ya kita bisa bicara lagi lebih lanjut masalah ini? Nanti kita atur. Oke. Waduh, nggak lama lagi Pak Saka bakal didepak nih dari perusahaan. Syukurlah sudah ada yang datang. Kenapa ini dokter ada di sini sih? Mana so asik gitu lagi ngobrol sama Saka? Maaf ya Bu sebelumnya, tapi saya harap Ibu lebih intens untuk menjaga suami Ibu. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Dukungan keluarga sangat berpengaruh Bu. Jadi saya harap Ibu bisa menjaga suami Ibu sampai keadaannya pulih kembali. Takutnya pasien menjadi stres karena sendirian dan diabaikan. Jadi tolong dijaga rasakannya ya Bu ya. Ya tenang aja, saya tahu kok. Oke, baik. Permisi Pak, permisi. Papi. Ya? Tadi kan Papi udah jemput Saka, terus gimana keadaan dia? Beneran dia udah baik? Nah, kalau Mami masih ada perhatian begitu sama Saka, lebih baik Mami langsung aja jenguk dia.
Walaupun hanya sebentar. Enggak, Papi. Enggak, kan Mami udah bilang. Lagi pula kan sudah Papi dan Ariana yang jenguk. Jadi ya sudahlah, cukup. Mami nggak usah. Ya seperti yang sudah dikabarkan sama Ariana, Saka itu sudah sadar dia, Mami. Tapi kondisinya itu dia mengalami lumpuh total. Bahkan ketika Papi mengajak dia bicara, Saka itu hanya mengedipkan beberapa kali matanya. Dan itu yang membuat Papi menjadi kasihan sekali sama dia. Papi susah ya. Papi itu terlalu baik banget dia jadi orang. Jangan gitu, Papi. Nanti yang ada diinjek-injek. Susah, memang Papi karakter gitu banget. Udah lah, sekarang ngomongin masalah kantor. Terus gimana? Papi sudah mutusin belum posisi Saka ke depan seperti apa? Nggak mungkin dong, Pi. Papi terus-terusan mempertahankan Saka yang kondisinya seperti itu. Invalid. Mau sampai kapan coba? Tadi sih ada yang berniat membeli semua sahamnya Saka setelah dia mendengar tentang kabar Saka. Oh iya, bagus itu, Pi. Ya udah, kalau gitu Papi okein aja, ya kan? Siapa orangnya, Pi? Anjani, Mi. Anjani yang akan membeli semua sahamnya Saka. Kalau Papi sih melihat ya untuk bisnis bagus karena sejak adanya Anjani dan Dante di perusahaan, sekarang pemutaran bisnis perusahaan semakin lebih baik dan lancar. Gitu ya, Pi. Oke. Tapi Mami nggak habis pikir ya. Kenapa juga itu Anjani maunya beli saham Saka? Buat apa coba? Itu dia melakukan itu memang mau beli atau demi Papi? Lalu demi apa ya? Mami kok pemikirannya ke sana? Mami, Papi dan Anjani pure hanya sebatas urusan kerja. Tidak ada yang lain. Gitu ya? Ya. Love, ibu saya ada pikiran untuk membeli semua sahamnya Saka. Bagus dong, aku setuju. Tapi kenapa nggak kamu aja sayang yang beli sahamnya? Ketika ibu saya beli semua sahamnya Saka, itu secara otomatis bakal jatuh ke tangan saya. Karena saya tahu betul ibu saya. Dia itu tipe orang yang nggak mau terjun langsung. Dia lebih mempercayakan orang kepercayaannya untuk menghandle semua kerjanya. Dia lebih suka di balik meja. Dan kamu tahu kan, selama ini hanya saya yang dipercaya sama ibu saya. Oke, ya juga sih. Aku tuh lagi kepikiran deh sayang. Mungkin nggak ya Saka itu lumpuhnya bohong? Maksud aku, ya hanya untuk menunda perceraian mereka aja. Yun, kita pergi dulu ya. Hai Rin. Hai. Rin. Guys, kalian mau pergi? Iya. Iya, kita mau jengukin Saka. Oh, oke. Oke, hati-hati ya. Bye. 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 Hati ya. Hai Besti. Gue senang sih, Mas Saka di saat kayak gini banyak temennya. Jadi banyak yang support. Jadi nanti malam kayaknya ada yang nemenin Mas Saka sih. Gimana keadaannya setelah yang lo ceritain tadi pagi? Ada perkembangan nggak? Ya, gitulah. Keadaannya masih sama aja. Kalau lo lihat, pasti bakal prihatin sih. Jujur gue masih ada rasa kasihan juga sih sama Mas Saka. Kalau ngeliatin kondisi dia kayak gini. Feeling gue nggak enak aja sih. Ninggalin Mas Saka dirawat sama Dita. Gak tau, kayak ada yang salah aja sama Dita. Cuman ya anyway, itu bukan urusan gue lagi sih. Rin, sumpah ya lo tuh terlalu baik banget sih, tau nggak? Kalau gue jadi lo, gue kayak udah biarin gak sih suami tukang selingkuh kayak gitu?
Tapi bukannya itu malah jadi hukuman yang lebih berat ya buat Mas Saka kalau gue baik sama dia? Bayangin ya Yun, seandainya nih, kejahatan dibalas sama kejahatan. Orang yang jahatin kita itu dia nggak bakal nyesel. Tapi kalau orang jahat, terus kita balas dengan kebaikan, pasti orang jahat itu bakal nyesel banget ya. Karena dia udah nyanyain orang baik. Bener banget sih Besti. Kalau Saka emang benar pura-pura lumpuh, hanya untuk memperlambat perceraian, atau hanya sekedar untuk mencari perhatiannya Ariana, itu menurut saya adalah hal yang bodoh. Karena bagaimanapun juga, Saka akan tetap diceraikan oleh Ariana. Dan Saka bakal tetap kehilangan pekerjaannya. Ya, jadi sekarang kita biarin aja. Saka sama Ariana sibuk mengurusi rumah tangganya. Sampai dia sadar kalau mereka telah kehilangan semuanya. Dan pada akhirnya, kita yang akan jadi pemenangnya. Ya udah sayang, aku ke dalam sebentar ya. Ya. Tapi Rin, anyway nih gue ngomong ini sebagai teman lo ya. Sebenarnya gue nggak enak banget sih mau bahas ini, tapi gue pengen tahu aja. Apa sih? Ini masalahnya kayaknya serius banget kayaknya. Apa? Ngomong aja, kayak apa siapa aja lo. Mas, minta ice coffee 1 ya. Baik. Apa? Soal Galvin. Gue perhatiin akhir-akhir ini tuh Galvin makin perhatian Ren sama lo. Gue rasa nih ya, Galvin itu masih nyimpen perasaan yang sama kayak dulu ke lo. Gue rasa Galvin itu masih nyimpan perasaan yang sama kayak dulu ke lo. Thank you. Dan Mbak Riri. Kayaknya menurut gue Mbak Riri tuh kepikiran banget deh soal ini. Ya apalagi hamil kan mungkin jadi overthink. Terus dia pasti juga mikir kalau Galvin tuh bakalan ngejar lo lagi kayak dulu. Kalau menurut lo gimana? Kalau dari sisi gue sih gue tetap sama sih. Dari dulu tuh gue nganggep Galvin ya temen gue. Gue tahu lah posisi gue di mana. Galvin udah ada Mbak Riri dan gue nggak akan lewatin batas. Everything is possible, right? I know, tapi kan gue tahu posisi gue di mana. Gue tahu situasinya gimana juga. Gue nggak akan ngelampain itu kok. Boring banget deh di sini. Cuma duduk nemenin Saka, yang bisanya cuma diem aja dan gak bisa ngapa-ngapain. Hai Dit. Hai, ada kalian. Bagus deh. Saka juga pasti seneng deh disamperin sama teman-temannya. Hey Sak, gimana keadaan lo Sak? Dia ini pasti bosen di sini. Nih, Sak, makanya kita datang. Atau enggak kita kasih jokes-jokes yang biasa kita kasih. Kasih Bon, kasih Bon. Sak, lo tahu beda lo sama jam 12 siang nggak? Nggak bisa jawab. Lagi sakit gue tunjuk. Gue jawab ya. Kalau jam 12 siang kesiangan, kalau lo kesayangan. Seenggaknya gue nggak mati karena bosen, karena ada Bona dan Tommy di sini. Jadi gimana? Gantian dong. Gue mau denger juga nih tentang lo sama Tommy. Gak mau balikan? Kalau buat sekarang sih kayaknya enggak deh. Soalnya kita lagi nyaman sama kita sendiri-sendiri masing-masing. Lagian sekarang juga enak kok.
udah nggak saling overprotect, terus Udah ada yang lain kayaknya nih ya. pasirin ya belum lah, cepet banget kali gue move on. Kamu tahu nggak? Aku tadi gudeg banget lihat wajah pelakor itu tadi di rumah sakit. Mas Saka itu udah ngelakuin kesalahan gede tahu nggak dengan menduakan Non Arin sama perempuan itu? Bener sih Nyong. Saya itu juga nggak nyangka loh kalau Suhu bakal bohongin Non Arin, selingkuh sama cewek yang kalau menurut Ain ya jauh banget standarnya sama Non Arin. Iya sih. Bener banget. Udah gitu ya, tadi tuh aku lihat pelakor itu tahu nggak peluk-pelukan sama laki-laki lain loh. Serius? Serius. Kayaknya perempuan itu bermasalah loh, banyak bohongnya. Tadi ya saking aku musah banget, pengen tak tabok kayak gini, terus pengen tak cubit gini, pengen tak tabok kayak gini. Aduh, kau Ais, mana mungkin nyubitin Ais sih? Biarin aja, kamu tuh juga ngeselin.